Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Kurniawan, NIM 1002. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Jenis dan Struktur Pasar. Yang pertama-tama itu pendahuluan. Latar belakang yang saya ambil yaitu mengenai pasar, mekanisme pasar, jenis dan struktur pasar. Sedangkan rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama bagaimana jenis-jenis pasar, yang kedua yaitu bagaimana struktur pasar, dan yang ketiga yaitu bagaimana studi kasus mengenai jenis dan struktur pasar. Pasar adalah sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang terjadi secara alamiah. Harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran dalam suatu barang dan jasa. Kemudian yaitu pasar juga dapat diartikan sebagai tempat bertemunya suatu permintaan dan penawaran atas satu macam barang atau jasa, di mana pasar tersebut terdapat interaksi antara penjual dan pembeli yang saling tawar menawar untuk menentukan harga dari berbagai jenis barang, yaitu mekanisme pasar. Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi dengan cukup efisien dan dapat mendorong perkembangan ekonomi yang disebabkan karena memiliki beberapa kebaikan. Kebaikan mekanisme pasar adalah suatu pasar yang dapat memberi informasi yang lebih tepat. Macam-macam dalam suatu pasar yaitu dapat ditinjau menurut Putong 2003, pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan pasar oligopoli. Selanjutnya itu pembahasan. Rumusan masalah yang saya akan jawab yang pertama yaitu jenis-jenis pasar menurut bentuk dan strukturnya. Jenis-jenis pasar menurut bentuk dan strukturnya yang pertama yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau yang dijual sejenis atau serupa. Begitupun ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yaitu perusahaan sebagai pengambil harga. Setiap perusahaan mudah keluar atau masuk, menghasilkan barang yang serupa. Terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang kedua yaitu pasar monopolistik. Pasar monopolistik adalah satu bentuk pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-cirinya seperti produknya yang homogen, jumlah produsen sangat banyak, produsen tidak mempengaruhi harga, dan produknya sama kan tetapi dengan merek yang lain. Seperti contohnya yaitu McD, KFC, Burger King, dan sebagainya. Tiga yaitu pasar oligopoli. Pasar oligopoli merupakan suatu pasar yang terdiri dari beberapa penjual yang menjual satu barang tertentu sehingga penjual yang satu dengan yang lainnya dapat mempengaruhi harga. Seperti contohnya perusahaan rokok, perusahaan menjual mobil dan sepeda motor, perusahaan semen, dan industri telekomunikasi. Yang keempat yaitu pasar monopoli. Pasar monopoli secara harfiah berarti pasar di mana hanya ada satu penjual. Begitupun ciri-ciri dari pasar monopoli yaitu produsen sebagai price marker. Yang kedua itu permintaan pasar merupakan bentuk dari permintaan perusahaan. Yang ketiga yaitu marginal revenue lebih rendah daripada average-nya. Yang dapat penyebab dari terjadinya hal tersebut yaitu penguasaan bahan mentah yang strategis, adanya hak paten, yang ketiga itu terbatasnya pasar, dan yang keempat yaitu pemberian hak monopoli oleh pemerintah. Next, selanjutnya itu struktur pasar. Menurut Pracoyo 2006, struktur pasar merupakan suatu keadaan yang memberikan petunjuk tentang aspek-aspek yang memiliki pengaruh penting terhadap perilaku usaha dan kinerja pasar, seperti antara lain antara penjual dan pembeli, hambatan masuk dan keluar masuk, keragaman produk, sistem distribusi, dan penguasaan pangsa pasar. Di mana struktur pasar itu dibagi menjadi dua, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Di mana pasar persaingan sempurna dapat dibagi menjadi beberapa, yaitu seperti pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar duopoli, dan pasar monopolistik. Di mana dari contoh kasus di atas, produsen tahu tempe termasuk dalam ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yaitu terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Bahkan penjual yang tergabung dalam gabungan koperasi produsen tahu tempe yang ada di Indonesia, setiap perusahaan mudah keluar atau masuk pasar. Contohnya seperti pedagang dapat memutuskan untuk berhenti menjualnya sampai kondisi pasar tersebut stabil. Di mana sehingga mereka cenderung mengurangi konsumsi tahu dan tempe dan kurangnya permintaan pasar yang dapat menyebabkan keuntungan yang diperoleh oleh penjual menjadi berkurang dan pendapatan mereka relatif. Next. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.